kawan bolong, balik lagi bareng aku Stephanie di seri video belajar bahasa Mandarin bareng bolong.id. Nah, kita sekarang udah masuk ke episode keempat ya, dimana di episode ini aku bakal ngebahas tentang nama-nama makanan yang kata-kata atau namanya itu berasal dari bahasa Mandarin ataupun juga dialek Hokkien. Nah, kalian kebayang nggak kira-kira makanan apa aja yang namanya itu berasal atau diserap dari bahasa Hokkien? Yuk kita simak! Nah, aku yakin banget kalian pasti udah nggak asing lagi dong ya sama nama-nama makanan yang berawal dari kata bak. Yang itu bakmi, bakso, bakpao, bakpia, ada juga bakwan, bakcang, dan bak-bak yang lainnya. Tapi mungkin masih ada kawan-kawan bolong yang belum tahu, atau mungkin saking terbiasa dengernya sampai lupa kalau variasi makanan yang berawalan bak tersebut mayoritas berasal dari dunia kuliner Tionghoa yang namanya diterjemahkan atau diserap ke bahasa Indonesia. Kata bak berasal dari dialek Hokkien atau mulanya dari daerah Fujian yang berarti daging atau rou dalam bahasa Mandarin. Mulanya, jenis daging yang digunakan memang adalah daging babi atau churro. Namun, seiring perkembangannya, daging yang digunakan makin bervariasi kawan bolong. Mulai dari daging ayam, chiro, daging sapi, nyoro, daging kambing, yangrou, dan daging-daging lainnya. Bakso. Bakso merupakan kata serapan langsung dari dialek Hokkien bakso, atau versi bahasa Mandarinnya disebut rosu, di mana so berarti makanan yang terbuat dari campuran tepung, bumbu, dan juga minyak, sehingga bakso berarti olahan tepung dan juga daging. Yang kedua yaitu bakwan. Nah, penggalan kata wan dalam kata bakwan sendiri berarti bentuk bola atau juga bola-bola. Sehingga ketika digabung dengan bak berarti bola daging, mirip dengan bakso ya kawan bolong. Namun, bakwan di Indonesia lebih mengacu pada gorengan tepung yang bentuknya sama-sama bulat kawan bolong, tapi toppingnya biasanya menggunakan sayur-sayuran maupun juga udang di atasnya. Dalam bahasa Mandarin, bakwan disebut sebagai rouwan. Bakmi. Begitu juga dengan bakmi ya kawan bolong. Mie dalam kata bakmi berarti makanan dari tepung terigu yang bentuknya seperti tali yang bisa kita makan. Nah, sehingga bakmi berarti mie daging dan dalam bahasa Mandarin disebut roumian. Bakpao. Selanjutnya ada bakpao kawan bolong. Nah, pao dalam kata bakpao itu berarti roti atau mempunyai makna lain yaitu adalah pembungkus. Sehingga bak daging ketika digabung dengan pao dia bermakna roti daging atau daging yang dibungkus. Dalam bahasa Mandarin disebut dengan rou pao. Nah, seiring perjalanannya isi atau topping dari bakpao pun juga makin bervariasi ya. Ada yang coklat, keju, dan lain sebagainya. Bakpia. Ketika menyebut bakpia, mungkin yang akan terlintas di benak kawan bolong pertama kali adalah kue kering bundar pipih yang berisi kacang hijau, benar nggak? Tapi sebenarnya kawan bolong, bakpia itu justru awalnya berisi daging, di mana istilah Mandarinnya disebut roping. Bakcang. Contoh terakhir seri makanan berawalan bak adalah bakcang, di mana cang dalam kata bakcang berarti sebutan untuk makanan ketan yang berbalut dengan daun kawan bolong, sehingga bakcang memiliki makna ketan daging yang dibungkus dengan daun. Nah, dalam bahasa Mandarinnya, bakcang itu disebut dengan rocong. Bakcang juga merupakan salah satu makanan wajib saat Hari Raya Festival Perahu Naga atau Tuan Ucie. Selanjutnya adalah tahu. Nah, kawan bolong pasti pernah dong makan tahu, tapi nggak nyangka kan kalau kata tahu juga merupakan kata serapan dari bahasa Hokkien, yaitu tauhu atau tofu dalam bahasa Mandarin. Nah, tofu atau tauhu sendiri berarti dadih kedelai atau kedelai yang sudah diproses, dikentalkan, dan juga dipadatkan. Nah, tahu sendiri sudah terkenal di kalangan masyarakat Tionghoa sejak zaman dinasti Han atau sekitar 2200 tahun yang lalu. Setelahnya ada kue tiao kawan bolong. Nah, makanan menyerupai mie berbentuk pipih lebar dan dibuat dari tepung beras ini namanya diserap dari bahasa Mandarin kuo tiao. Konon, makanan ini dijajakan sebagai makan malam oleh para petani dan juga nelayan setempat dengan harga yang terjangkau bagi buruh di sana. Cakwe. Banyak yang mengira kalau cakwe adalah jajanan yang berasal dari Singapura.
Tapi kenyataannya, cakwe juga berasal dari Tiongkok loh kawan bolong, yang dibawa dan mungkin juga diperkenalkan oleh orang-orang Tionghoa yang pindah dan menetap di Singapura. Cakwe diserap dari dialek Hokkien Yo Chao Kue atau hantu yang digoreng, atau juga disebut dengan Yo Tiao dalam versi Mandarinnya. Nah, nama ini kawan bolong berhubungan erat dengan asal-usul atau sejarah cakwe yang sudah populer sejak zaman dinasti Song. Nah, mungkin ada dari kalian yang penasaran dan pengen tahu lebih lanjut tentang hubungan cakwe dan juga hantu goreng. Oke, aku akan bahas tentang ini lebih lanjut di video-video selanjutnya. Nah, itulah tadi nama-nama makanan di Indonesia yang berasal atau diserap dari bahasa Mandarin dan juga dialek Hokkien. Kalau kalian ngerasa ada yang belum aku sebutin, please drop aja di kolom komentar di bawah ini ya. Selain itu, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini dan follow akun-akun sosmed kita di sini. Thank you udah nonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Cai Cien! Nah, itulah tadi nama-nama makanan di Indonesia yang berasal atau diserap dari bahasa